Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan memulai sesi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur M. Zainuddin, Master of Engineering, yang akan memberikan overview kepada kita mengenai hak kekayaan intelektual, definisinya, lalu juga invensi-invensi seperti apakah yang bisa diberikan paten, karena mungkin tidak semua invensi bisa diberikan paten ya Pak. Baik, kepada Bapak Insinyur M. Zainuddin Engineering, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pertama-tama kami dari Direktorat Jenderal HKI, Direktorat Paten, Kementerian Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih atas untuk kesekian kalinya. Perlu diketahui ini bukan yang pertama untuk OGM, tapi pernah juga waktu itu di Kolombar masih di Patenang, gitu, terima kasih. Memberikan semacam ya ujungnya provokasi kepada Bapak Ibu yang memang salah satu KPI dari UGM ini salah satunya adalah membuat HKI ya tidak hanya mungkin dengan paten tapi bisa hal-hal yang lain, merah bisa hak cipta atau mungkin tulisan seperti itu. Yang baik Bapak Ibu, kami berdua saya Zainuddin dengan rekan saya Ibu Sri Sulistiawati. Intinya adalah memberikan yang pertama pemahaman terhadap HKI secara umum ya, karena walau dimanapun karena di luar sana tetap masih ada kebingungan HKI yang mana ya, kapan dia menjadi tidak terdaftar, kapan dia harus mendaftar seperti itu. Nah, saya sebagai komisar paten sejak 95 yang saya tangani memang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan teknologi umum ya, meskipun background saya adalah dari material engineering. Tapi untuk sesi ini kita berharap, terutama HKI secara umum, kita berharap memberikan pemahaman pada Bapak Ibu bahwa ternyata yang namanya HKI khususnya paten gampang-gampang saya dan tidak seperti yang kita pikirkan. Baik, Bapak Ibu akan saya mulai dengan pernyataan seperti ini ya, bahwa sang Khalik pencipta manusia dengan tiga kekayaan. Yang pertama kekayaan material, kedua adalah intelektual, dan yang ketiga adalah kekayaan jiwa. Nah, sehubungan dengan kekayaan intelektual, ya ini tentunya kita diberikan pola pikir di otak kita bisa menciptakan sesuatu yang memang yaitu itu kaidah dari pemikiran kita. Nah, ketika ada pertanyaan mengapa karya intelektual harus dihargai, nah ini mungkin sedikit ilustrasi ya, bahwa kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang ujung-ujungnya banyak menyita waktu ya, uang yang keluar seperti itu. Makanya efek dari produk yang kita buat tadi tentunya harus ada nilainya. Ya, itu adalah mengapa kita harus menghargai karya intelektual, dan salah satu yang menjadi aset yang tidak terlihat, intangible asset. Nah, faktanya adalah seperti ini, bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya manusia berbasis HKI jauh lebih makmur ketimbang yang hanya memiliki sumber daya alam. Nah, ini mungkin nggak usah jauh-jauh kita memberikan ilustrasi terhadap yang namanya Singapura ya. Singapura sebenarnya punya apa kan gitu. Tapi ketika bicara masalah intelektual, HKI se-ASEAN dia paling banyak. Se-ASEAN saja. Kita nggak bisa bicara yang se-ASEAN dia paling banyak. Meskipun sekarang sudah mulai, bahkan dia ingin menjadikan namanya hub-nya se-Asia Pasifik. Jadi memang salah satu misi mereka menjadikan semacam tempat bertemunya HKI di Asia, terutama adalah di Singapura. Padahal mereka sendiri tidak punya pemeriksa paten, tapi sekarang sudah mulai, baru 20, kita sudah ada 100 seperti itu. Nah, karena mereka sudah memikirkan hal-hal yang lebih sifatnya value seperti itu, makanya sekarang mereka meningkatkan yang namanya kantor paten di Singapura tersebut. Ya, itu faktanya. Dan ini adalah alasan kenapa kita harus melindungi HKI. OHIM ini adalah suatu organisasi pasar di dunia, OHIM. Ya, intinya adalah 70% mengatakan bahwa untuk mencegah tidak dipalsukan. Ya. Ini adalah hasil riset mereka, tapi bagi kami lebih senang yang ini prestis. Ya, meskipun nilainya hanya 10,1%. Karena walaupun kadang-kadang
dipertanyakan bahwa dari mana nih? Oh, dikasih ini, lulusan A, lulus B. Ditanya yang pertama, berapa patennya? Kan seperti itu. Saya nggak yakin bahwa di sana tidak ada paten, karena kalau gimana pun yang namanya lembaga pendidikan tempatnya orang-orang pintar. Ya, itu konotasi seperti itu. Makanya mungkin ini cuma karena kurang sentuhan sedikit lah, kurang ya coel gitu, sehingga kadang-kadang mereka berpikir, ngapainlah cari, ngapainlah paten, udah lama susah gitu. Nah, nanti akan saya berikan arahan, saya berikan suatu pencerahan bahwa tidak akan seperti itu lagi. Ya. Oke. Nah, ini adalah sedikit ilustrasi yang membawa brainstorming kepada Bapak Ibu bahwa ketika bicara HKI ternyata tidak ngomong paten, tidak hanya paten, tapi di luar sana yang kita dengar semua hanya paten. Saya ingin mematenkan lagu saya ingin mematenkan batik saya ingin mematenkan, ya semuanya ngomongnya paten. Padahal kalau kita lihat pemecahan ini, HKI itu ternyata banyak. Ada paten, merek, desain, rahasia dagang, BVT, atau ada yang lain adalah hubungan dengan hak cipta. Jadi sebenarnya pembelahannya hanya dua, copyright dan industrial property right atau hak milik industri. Ya, ini adalah pembelahannya. Kalau bicara masalah PBT, itu saya dengan kalau kita menemukan varietas tanaman baru, gitu ya. Dulu memang kita menangani ini, tapi sekarang sudah dilakukan oleh yang namanya Kementerian Pertanian. Jadi kalau kita punya varietas baru nanti tidak lagi daftar di JNHKI, tapi daftar di Kementerian Pertanian. Oke, satu persatu akan saya bedah seperti ini. Ini ilustrasi yang paling gampang untuk menceritakan bahwa HKI itu ternyata banyak jenisnya. Ya. Nah, pertama ya, kalau saya memberi nama terhadap suatu produk, kasih nama ya terserah. Nokia, BlackBerry, Samsung. Ya. Ini produknya dalam hal ini mungkin komunikasi yang namanya smartphone. Ketika kita kasih nama, HKI-nya adalah merek. Terserah kasih nama siapa, Ujang, Udin, Gatot gitu ya. Kasih nama, nah yang kita daftarkan adalah merek. Jadi kita tidak bilang saya ingin mematenkan merek saya. Nah itu tidak akan ada lagi. Saya ingin mendaftarkan merek saya. Seperti itu. Ya. Ketika ada kasih nama namanya merek. Kemudian saya ingin merubah desainnya, ya. Tidak ingin misalnya ini lampu ya. Saya mungkin lampunya di sebelah sini gitu ya. Atau mungkin ini kan QWERTY, saya tidak ingin membuat Q di sini, saya ingin Q-nya di sana gitu. Merubah-rubah bentuknya, merubah-rubah konfigurasi tanpa ada efek apapun ya. Itu namanya yang kita daftarkan desain industri. Ya. Intinya adalah hanya sebagai estetika tanpa ada efek-efek teknologi di sana. Ya. Saya rubah kotak jadi bulat jadi lonjong gitu. Hanya merubah saja tanpa ada efek. Berarti yang saya daftarkan adalah desain industri. Oke. Ini mungkin lebih karena sifatnya saya lebih senang kalau berdiskusi seperti itu ketimbang nanti selesai baru tanya. Jadi nanti silakan tanya apapun ya sehingga keluar dari ruangan ini tidak lagi kebingungan hubungan dengan HKI. Oke. Kemudian ada yang namanya desain tata letak sirkuit terpadu. Nah ini seperti ini. Jadi kalau saya punya PCB ya, kalau mungkin orang mereka tahu PCB, saya bisa menempatkan komponen-komponen elektronik di sana. Kalau saya bisa menempatkan 100 dalam satu kotak tersebut, tapi ketika Bapak menempatkan, nggak bisa 100. Wah ini harus 90. Nah, ini ada perbedaan di sana dalam hal menempatkan si IC tersebut. Nah, itu namanya yang kita katakan desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian di dalam perangkat ini tentunya ada yang namanya program komputer. Ya, tapi semata-mata ada sebagai source code. Misalnya Bapak Ibu dulu pernah belajar alun, if, then, next, seperti itu ya. Nah, itu source code namanya. Nah, itu yang dikatakan sebagai hak cipta terhadap si alat tersebut, alat itu. Itu hak cipta. Di program komputer sendiri itu namanya copyright atau hak cipta. Nah, yang terakhir adalah paten. Nah, mungkin ilustrasinya adalah seperti ini bahwa alat ini sebenarnya dua alat yang berbeda. Ya. Yang pertama adalah alat komunikasi, telepon. Yang kedua adalah komputer. Dua alat yang berbeda. Kemudian seseorang siapapun orangnya, ya seorang hacker membaikkan dua alat tersebut menjadi alat satu yang kompak seperti ini ya, sehingga bisa berfungsi dua tadi sebagai alat komunikasi dan sebagai alat komputer. Di sana banyak interface, banyak teknologi yang digunakan. Nah, teknologi itulah yang kita katakan sebagai namanya
Nah, yang gampang seperti itu. Jadi clear. Untuk alat seperti ini, semua jenis HKI sudah bisa kita jelaskan dan semuanya berbeda. Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusi saja. Baik ya. Nah, ini adalah ilustrasi atau contoh-contoh yang berhubungan dengan hak cipta. Ya. Bahwa kalau saya bikin lukisan, saya menciptakan lagu, saya bikin buku, saya memahat patung, saya membuat suatu peragaan. Ya. Nah, itu berhubungan dengan hak cipta. Ya. Berhubungan dengan copyright. Oke. Nah, ini juga yang tadi saya sebutkan lingkupnya adalah karya-karya kreatif tercipta berupa karya sastra, seni. Ya, oke, ini tidak terlalu sulit ya, intinya yang berhubungan dengan seni. Tanpa ada efek-efek teknologi, tanpa ada fungsi-fungsi teknologi di sana. Selama di berhubungan dengan seni, tadi adanya hak cipta sudah terwujud di sana. Baik. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh dari yang namanya desain industri. Ya, tadi sudah saya katakan di depan bahwa intinya adalah hanya semata-mata enak dilihat, estetika seperti itu, tanpa ada efek-efek teknologi. Ya, seperti ini contoh-contoh desain seperti ini. Saya pengen kuning, bapak pengen merah, supaya enak dilihat. Itu berubah desain. Ya, seperti itu. Ya. Dan ini adalah kriteria-kriteria disebut sebagai desain industri. Ya. Keywordnya adalah tampilan produk yang tampak oleh mata. Ada di PowerPoint saya. Oke. Kemudian tadi sudah ngomong desain, sekarang ngomong merek. Nah, merek juga merek adalah tanda berupa gambar, nama, huruf, angka. Ya. Jadi tidak hanya kata-kata, kadang-kadang sebenarnya dia huruf A gitu ya. Berarti MI hurufnya huruf A, itu merek. Bahkan yang terakhir memang sudah ada, tapi kita belum klasifikasi. Kemudian kita akan menuju karena bunyi, bau, ya. Itu ada mereknya. Misalnya kalau kita pasti bilang ini kan gitu, itu merek. Ya. Nah, kalau kita misalnya wangi dari drop, wah ini dari drop nih, gitu. Nah, udah sampai ke sana. Ya. Jadi perjalanan merek sudah sampai ke sana. Oke. Atau merek kombinasi, ya. Di samping dia berwarna, tapi dia kasih kata-kata juga. Ya. Tapi mungkin karena itu merek itu urusannya dengan quality terhadap produk, ya. Quality terhadap produk. Bahkan tiba-tiba ada orang ingin menggunakan dengan cara yang tidak baik, ya. Jika tidak baik, ini sebagai contoh misalnya Oreo, tiba-tiba orang mungkin rodeo kan gitu ya. Jadi kalau dia bilang, ayah beliin rodeo ya, atau beliin Oreo ya. Kita main masuk ke supermarket ya, terus aman ya, ya. Malah tiba-tiba rodeo kan gitu. Nah, itu cara-cara mereka mendongeng terhadap suatu produk yang sudah terkenal tadi. Bahkan kami di Tangerang ada namanya pecel lele lelak gitu ya. Gambarnya itu mirip sekali supaya sahabat gitu. Sehingga orang sudah pecel lele lelak. Nah, ini sehingga dia datang, apa sih gitu lihat gitu. Itu salah satu cara mereka untuk mendapatkan sesuatu dari yang pernah tadi. Ini contoh dari yang namanya merek kombinasi, ya, merek produk. Ada lagi yang namanya merek dagang. Tadi ini termasuk merek dagang ya. Sama seperti tadi contoh merek dagang, ya, nama merek dagang. Ada lagi yang namanya merek jasa. Jadi yang berhubungan dengan jasa, ya, dia seperti itu. Jadi kalau UGM, ya, jasa pendidikan. Itu saya yakin mereka sudah tidak akan. Ya, ini contoh saja bahwa misalnya McDonald gitu ya, gambar seperti ini merek biasa. Oke. Dan ini juga termasuk salah satu contoh beberapa merek jasa yang berhubungan dengan jasa pelayanan di Excel, bukan memberikan contoh-contoh iklan, tidak dalam untuk pelajaran. Oke. Ada lagi yang berhubungan dengan merek namanya indikasi geografis. Nah, definisinya adalah seperti ini. Tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas. Kalau di luar negeri ada range, ya. Ya, kalau kita mungkin ada kopi Toraja, kopi Ditamani, ya seperti itu adalah indikasi geografis. Jadi
tidak mungkin produk tersebut bisa mempunyai ciri kualitas yang sama ketika dia ditanam di mana atau dia dibuat di mana, seperti itu. Ubi jelembung seperti itu. Sampai saat ini kita lagi menginventaris, tapi sudah ada beberapa yang sudah memang diberikan indikasi geografis. Ini perlu karena quality management akan menjadi ciri terhadap daerah tersebut. Baik. Nah ini contoh ya yang sudah kita daftarkan. Kopi Kintamani Bali. Nah ini adalah champagne yang dari Prancis ya. Terus lada Muntok, ini kopi Gayo Aceh. Hal seperti ini harus kita daftarkan. Dengan harapan jangan sampai suatu saat nanti diakui oleh pihak-pihak lain yang memang bukan pada tempatnya. Nah ini adalah head to head dari semua bidang-bidang HKI tadi ya. Yang ingin saya sampaikan yang paling utama adalah ketika bicara masalahnya hak cipta ya. Hak cipta sifatnya deklaratif, declare ya, diumumkan. Jadi nggak harus didaftar. Jadi kalau saya bikin tulisan, saya bikin buku, nggak harus tuh kita daftar ke dinas HKI. Ketika terdeklar, hak cipta sudah ada di sana. Perlindungannya adalah sampai dia meninggal ditambah, mungkin ini sudah berubah, bahkan ditambah 75 tahun dengan undang-undang cipta yang baru. Jadi tidak heran kalau lagunya Gesang ya, Bengawan Solo, walaupun beliau sudah tidak ada, dia tetap mendapatkan royalti terhadap lagu tersebut. Nah untuk yang lainnya, paten, desain dan merek sifatnya konstitutif melalui pendaftaran. Jadi tidak boleh kita mengaku-ngaku kalau itu belum didaftarkan. Meskipun itu ciptaan saya. Saya buat suatu alat, tiba-tiba ada orang membuat, saya terus melapor, oh tidak bisa. Kita harus mendaftar dulu bahwa itu milik saya, sehingga itu terjadilah yang namanya perlindungan. Nanti ada yang namanya paten biasa, perlindungannya selama 20 tahun, atau paten sebenarnya perlindungannya 10 tahun. Artinya apa? Ketika perlindungannya habis, semua orang boleh pakai. Tapi ketika masih ada perlindungannya, jangan coba-coba menggunakan atau eksploitasi produk tersebut. Yang paling menarik adalah ketika bicara merek, dia bisa diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Tapi kalau yang lain tadi, desain dan paten, ketika masanya habis, kita tidak bisa memperpanjang. Jadi akan menjadi milik pemilik. Ini akan menjadi nilai positif dan negatif, tergantung kita melihat perspektif dari mana. Positifnya adalah kita bisa membuat suatu alat yang begitu banyak ya di dunia ini, yang memang sudah habis patennya. Langsung kita bisa jualan dan jadi pengusaha. Ya. Negatifnya, ya kita tidak bisa melakukan atau tidak bisa meniru sesuatu yang belum ada perlindungan seperti itu. Nah ini saya akan melatih sini sehingga mulai terpikirkan bahwa HKI itu ternyata tidak sesulit seperti kita pikirkan. Yang pertama adalah, mungkin ini paten dulu ya. Intinya ini seperti ini, paten adalah hak eksklusif yang kasih negara terhadap invensi. Ya. Dan ini yang membedakan dengan bidang-bidang HKI yang lainnya. Yang didaftarkan adalah invensi. Nah, ketika bicara invensi itu ini. Ide inventor memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Itu baru ide, belum jadi barangnya. Misalnya saya punya ide gimana caranya bikin nasi goreng yang cepat dan enak gitu misalnya. Ide. Tapi itu ada langkah di sana kan. Tapi itu baru ide, belum tercipta. Nah itu ide tersebut bisa didapatkan paten selama itu belum pernah ada sebelumnya. Baik. Ini yang ingin saya katakan tadi pelan-pelan, sistem paten. Yang pertama adalah proteksinya teritorial. Ya. Proteksi teritorial artinya di mana dia daftar, disitulah perlindungannya ada. Ya. Di mana dia mendaftar, perlindungannya hanya tempat dia daftar. Artinya begini, kalau saya punya suatu invensi, misalnya apa? Ya pointer inilah, saya temukan pointer, kemudian saya daftar di Indonesia. Pertanyaannya, orang Singapura, orang Malaysia bikin jualan persis di negara mereka, kita boleh marah-marah nggak? Jadi dengan kata-kata seperti ini tidak. Ya begitu juga kita. Jalan-jalan Cina, jalan-jalan ke Amerika, lihat produk barang atau barang yang bagus itu,
kita mulai bisa berpikir bisnis. Wah, kayaknya barang ini kalau saya jualan nih, saya bisa kaya juga nih kan gitu. Datanglah kita ke Indonesia, saya lihat, saya lakukan penelusuran, oh ternyata memang dia tidak daftar di Indonesia. Ya udah kita bikin persis Pak, persis, nggak pakai ditambah-tambah persis. Si orang Amerika, si orang Cina tadi nggak bisa mana-mana juga. Jadi artinya siapa yang bikin, siapa yang untung. Nah, ini terjadi dan namanya di sistem paten. Jadi clear ya. Proteksinya di mana dia daftar, disitulah perlindungan. Jadi nggak ada tuh yang namanya paten berlaku seluruh dunia, itu nggak ada. Jadi jangan kagok atau jangan khawatir kalau kita tiba-tiba kita melakukan penelitian, wah ini udah patennya di Amerika, si sabarnya namanya itu kenapa? Yang kita lihat di Indonesia ada nggak, daftar nggak? Kalau nggak daftar, kita bikin persis. Orang Amerika nggak akan marah dan nggak bisa marah juga. Nah itu konteksnya. Oke. Yang kedua adalah informasi. Informasinya adalah disclose. Tidak ada yang ditutupi. Artinya apa? Kalau kita buka dokumen paten yang sifatnya gratis tadi, ya, dokumen paten gratis, itu ibarat kita membuka yang namanya resep. Dari A sampai Z-nya, ya, semuanya dibuka, nggak ada yang tertutup. Artinya apa? Ini menjadi informasi yang paling murah dan paling gampang kepada para peneliti untuk mencari tahu atau mempunyai ide. Saya mau bikin apaan sih? Nah ini dari dokumen paten. Dokumen paten lebih dahulu daripada jurnal. Saya bisa katakan seperti itu. Itu hasil riset dari USPTO. Kalau kita selalu menggunakan jurnal, kita akan ketinggalan sekitar 70% informasi-informasi yang sebenarnya lebih dahulu orang menggunakan informasi paten. Ya. Mungkin kalau kita harusnya sudah mulai berubah, tapi saya dulu saya tahu sudah berubah. Teman-teman di pendidikan banyak yang lebih senang membuat seminar tentang jurnal-jurnal ya, kepada populasi seperti itu. Padahal sebenarnya itu berbahaya. Kita telah mempubliskan penemuan-penemuan kita. Mestinya adalah kalau memang itu berdaya atau bervalue menjadi uang ujung-ujungnya, mestinya kita daftarkan dulu dia tersebut dalam paten, baru kita ngomong, bikin seminar, bikin konferensi, gitu. Bahkan bagi para peserta nanti akan menjadi nilai plus. Ya. Wah sudah ada patennya, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus dibalik. Paten lebih utama daripada bikin jurnal. Ya. Dalam sistem paten kita menggunakan yang namanya sistem first to file. Artinya apa? Siapa yang duluan itu yang dapat perlindungan. Ya. Jadi jangan coba-coba kita punya paten kita tunggu aja lah gitu ya. Keburu ada orang yang duluan daftarin, bahkan tiba-tiba siapa yang bikin malah dibilang nggak boleh. Gitu. Gara-gara ada sistem first to file. Meskipun di kemudian hari selama kita bisa membuktikan saya yang duluan, pasti kalah. Tapi kan tentunya mengeluarkan effort yang lebih ya. Pengadilan atau inilah kan gitu. Jadi kalau kita punya ide, kita yang pertama kali berdasarkan hak tersebut dalam hal ini adalah paten misalnya. First to file. Nah, dalam sistem paten kita mulai yang namanya atas dasar permohonan. Nah, ini tadi disebutkan bahwa si paten konstitutif tidak langsung ada. Jadi kita memohon. Memohon itu maksudnya gimana? Ya, yang kita daftarkan itu bukan barangnya, tapi tulisannya saja. Jadi kalau saya punya produk, bukan dari produk tersebut dibawa ke dinas kaki, Pak, tolong saya mau daftar ini, bukan. Yang didaftarkan adalah daftarnya. Dan inilah yang menjadi mahal terhadap yang namanya hak khususnya paten, ya. Apalagi para lawyer gitu, ketika ada pelatihan tentang drafting penuh, ya. Karena bagi mereka ini jadi duit. Mungkin sebagai informasi saja, kalau orang drafting, ya estimasi untuk lakukan 10 lembar sekitar 1.000 sampai 2.000 sampai 3.000 dolar. Karena cuma bikin tulisan seperti itu doang. Karena bagi mereka semuanya dihitung berdasarkan waktu ya, time base, ya, diskusi, praktik pas sudah keluar dari ruangan, Pak, bayarnya segini kan gitu. Ya. Nah itu, ini yang paling mahal. Tapi bagi kami justru ini yang paling murah karena kita akan berikan dengan cuma-cuma. Nanti akan ada sesi untuk namanya paten gratis. Nah, kalau tadi di awal proteksinya teritorial, tapi terakhir pemeriksaannya adalah universal. Artinya ini apa? Artinya adalah ketika suatu invensi diberi paten, kami dalam hal ini di kami pemeriksa paten akan melakukan penelusuran, akan melakukan penelitian, melakukan pemeriksaan bahwa yang didaftarkan itu belum pernah ada sebelumnya di muka dunia ini. Bukan cuma di Indonesia, tapi di muka dunia ini. Jadi berbahagialah Bapak Ibu nanti yang mempunyai paten
itu membuktikan bahwa hanya Bapak Ibu yang baru pertama kali bikin barang tersebut di muka dunia ini. Jadi pemeriksa paten bukan hanya memeriksa ini di Indonesia ada nggak sih? Bukan. Di seluruh dunia yang begini ada nggak sih? Kalau nggak ada, dikasih paten. Nah, itu konteks dari yang namanya pemeriksaan paten secara universal. Clear ya, Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang tanya, ya langsung aja. Baik, jam. Sudah dikatakan sebenarnya kan yang kita daftarkan paten dulu baru publikasi. Betul. Cuma ini sudah terlanjur kembali. Kenapa? Ya, tapi kemudian Memang seharusnya begitu. Bagaimana kalau kita terlanjur dipublikasi? Apakah masih ada kesempatan? Karena saya pernah mendengar itu masih diberi jeda waktu 6 bulan sampai kita daftarkan gitu. Jadi apa konfirmasi ada apa masih bisa diselamatkan? Di undang-undang itu disebutkan, di undang-undang disebutkan tidak dikatakan publikasi selama mungkin 6 bulan atau setahun. Ada di undang-undang itu disebutkan. Jadi walaupun kita pernah publikasi ya, terus pernah membuat seminar, tapi tidak dikatakan publikasi selama masih jangka waktu yang disebutkan tadi 6 bulan. Ada di undang-undang. Betul. Oke. Kalau tidak ada kita jalan terus. Nah, ketika bicara bagaimana sih invensi itu diberi paten, ternyata hanya 3 ini aja. Gak ada urusan dengan politik, gak ada urusan ini angka siapa, gak ada urusan ini suruhan siapa, gak ada. 3 ini aja. Selama kita melewati 3 ini, semua invensi akan diberi paten. Yang pertama adalah dia harus novel, ya, dia harus baru. Yang kedua dia memiliki langkah inventif, yang ketiga dapat diterapkan dalam industri. Mungkin penjelasan persatunya adalah seperti ini. Definisi ketika dikatakan sebagai novel adalah jika pada tanggal daftar belum ada, nah itu gampangnya. Ya. Saya daftarnya sekarang, oh berarti sebelum belum ada, nah itu dikatakan sebagai novel atau dikatakan sebagai baru. Ya. State of the art atau semua publikasi yang ada sebelumnya. Ketika bicara state of the art bisa apapun ya, bisa apapun, bisa melalui buku, tayangan atau digunakan, pokoknya apapun. Before the validate of the application, artinya sebelum tanggal penerimaan. Nah ini dikatakan sebagai state of the art apapun. Atau gampangnya ini, kalau saya daftar di sini, berarti sebelumnya belum pernah ada. Nah itu dikatakan sebagai yang namanya novel atau baru. Nah itu gampangnya secara ilustratif. Atau mau lebih gampang lagi adalah seperti ini. Ya. Kalau saya punya alat tulis, yang satu gambar 1, yang kedua adalah gambar 2. Ketika saya berpikiran kalau tidak, kalau kita sering licin lah gitu ya, sering licin, kemudian saya mempunyai pemikiran untuk membuat suatu sarana anti licin ya di sini nomor 4. Saya bikinnya namanya sarana anti licin, saya nggak ngomong karet, nggak ngomong kain, saya hanya bilang dalam klaimnya yang dilengkapi oleh sarana anti licin. Nah itu lebih baik ketika daripada saya hanya bicara memiliki karet atau memiliki karet. Karena kalau saya bilang sarana anti licin bisa apapun. Bahkan ini kalau saya bikin berkulir pun namanya sarana anti licin juga kan gitu. Nah itu ide. Nah ide tersebut yang didasarkan KKI yang namanya paten. Gambar 2 berbeda dengan gambar 1 terhadap elemen nomor 4. Ya sudah, berarti gambar 4 dikatakan baru terhadap gambar 2 dikatakan baru terhadap gambar 1. Nah itu yang paling gampang. Yang mengatakan bahwa akan dia novel atau baru. Oke. Yang kedua adalah bahwa cara periksanya dengan cara harus memiliki langkah inventif. Nah, ini definisi dalam undang-undang ya. Memiliki langkah inventif jika invensi tersebut tidak terduga. Jadi nggak boleh tiba-tiba pemeriksa paten memeriksa, wah ini kan bisa begini. Nah, itu nggak boleh sampai seperti itu. Pemeriksa paten nggak boleh punya pikiran sampai seperti itu. Nah, cara yang paling gampang menilainya adalah seperti ini. Ya. Misalnya ada, saya punya sejadah, ya, sejadah, kemudian ada kompas di sini, ada kompasnya. Nah, menurut Bapak Ibu, ini inventif atau tidak? Ini pertanyaannya. Kalau masalah novel, masalah baru, ini pasti baru terhadap sejadah yang nggak ada kompasnya. Ya, tapi kembali lagi, ini sebenarnya inventif nggak sih? Nah, kan itu pertanyaan kedua. Nah, kami pemeriksa paten mempunyai cara untuk menilai yang paling gampang adalah seperti ini. Ya.
Kalau klaimnya ngomong suatu sejadah yang ada kompas nempel di sana, sejadah alias itu. Kemudian prior art atau dokumen yang pernah ada yang pertama D1, dokumen pertama suatu sejadah. Kemudian yang kedua suatu kompas yang nempel di pergerakan, pokoknya nempel kompas. Nah, kami akan membuat yang namanya matriks seperti ini. Ketika elemen-elemennya itu bisa kita gabungkan dan semuanya terisi, berarti tidak inventif. Nah, itu. Kalau semua elemen-elemen, misalnya D1 elemennya ada prehelat, D2 elemennya ada kompas, ada nempel. Kalau kita kombinasikan D1 dengan D2, semua elemen berarti dia tidak efektif. Berarti sejadah yang ada kompas tadi tidak memiliki nempel. Artinya terduga. Cara menduganya kami menggunakan metode seperti ini. Ini itu hal yang paling mudahnya. Tapi tentunya ketika di lapangan, wah sulit. Banyak hal-hal yang memang agak rumit. Tapi untuk memberi pengertian efektif atau tidak adalah dengan cara seperti ini. Baik. Yang ketiga adalah bahwa dia harus bisa didapat dapat diterapkan dalam industri. Ya, ketika bicara masalah dapat diterapkan, ya, kalau dia produk mampu dibuat berulang-ulang, jadinya sama, gitu. Ya. Nah, kembali dia akan memecahkan masalah yang tadi dikatakan. Kalau seni bagaimana? Misalnya dia membuat ukiran, itu pasti dibuat berulang-ulang nggak sama. Ketika dia lagi galau, pasti matanya ke samping atau senyum atau gimana, ya, itu dikatakan sebagai tidak bisa dibuat berulang-ulang dengan kualitas yang sama. Kalau dia proses mampu dilaksanakan secara praktik. Jadi apa yang ditulis dalam dokumen paten, ya, bisa dilaksanakan. Itu yang dikatakan dapat diterapkan dalam industri. Nah, jadi selama 3 ini terlewati, semua invensi akan kami kasih paten. Ya. Bapak Ibu, ilustrasi tadi juga sebagai informasi bahwa yang namanya paten ada dua, ya, ada paten dan paten sederhana. Ya. Kalau paten tadi sudah kita ceritakan 3 hal tadi harus terpenuhi, tapi kalau paten sederhana intinya bahwa dia harus mempunyai suatu sifatnya kebaruan saja. Ya, kita tidak periksa yang namanya invensi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya suatu produk, ya, supaya gampang mendapatkan paten, daftarin aja sebagai paten sederhana, gitu. Karena kita tidak menilai langkah inventif. Selama ini baru, yang berbeda dengan yang ada, ya, kita kasih paten. Ini adalah definisi dari undang-undang. Oke. Ada juga beberapa hal yang tidak bisa diberi paten, ya. Yang pertama tentunya berhubungan dengan moralitas, ketertiban umum, kesusilaan. Ya, sebagai ilustrasi, sebagai contoh misalnya saya bikin alat penggandaan uang misalnya, ya. Mesin penggandaan uang. Terus saya tercinta tuh alat tersebut, ya. Insya Allah belum pernah ada sebelumnya. Tapi ketika didaftarkan di Januari pasti ditolak. Dasar penolakannya apa? Ini tadi ketertiban umum, ya. Pasti ditolak. Jadi hal-hal seperti itu atau hal persepsi lah, hal persepsi di beberapa negara mungkin seperti Amerika mungkin bisa jadi, tapi di kita dulu ada kemungkinan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Ini. Atau ada lagi yang tidak bisa diberi paten, yang termasuk exclusion. Ya. Saya ingin kasih, oke, di sini. Saya bikin flowchart, gitu ya. Nah, flowchart sendiri tidak bisa diberi paten karena memang apa? Ya, dia bukan invensi. Ya, karena memang dia hanya semata-mata sebuah tulisan, jadi hak cipta. Aturan dan metode melakukan kegiatan bisnis, misalnya MLM, ya, atau electronic banking. Ya. Sementara ini kita belum bisa memberikan paten karena di undang-undang bilang termasuk yang tidak bisa diberi paten. Tapi kalau di beberapa negara lain bisa. Bahkan di Amerika bilang everything under the sun can be patented, apapun bisa dipatenkan. Nah, Indonesia belum. Oke. Nah, ini adalah bidang-bidang yang bisa kita patenkan. Istilahnya adalah from head to toes, semua bisa kita patenkan. Ya. Kebutuhan manusia. Kalau saya di A, B, E, F, ya di sini. Jadi semuanya bisa dipatenkan, hubungan dengan dokteran pun banyak, ya. Nah, Bapak Ibu ketika bicara masalah invensi tidak harus sulit, ya.
Karena yang dipikirkan oleh kita ujung-ujungnya adalah gimana cara bisa jadi duit gitu. Ya. Nggak semua invensi susah, yang penting bisa jadi duit. Ini adalah ilustrasi saja, contoh-contoh. Kalau dulu saya bikin Indomie, saya tiup-tiup, kemudian saya bikin kipas angin seperti itu. Nah, ada ide di sana. Saya juga bikin alat seperti ini. Atau saya waktu makan Indomie takut beresan kemana-mana, saya bikin alat ini, ya, katakan kepala sehingga tidak kemana-mana. Ini jadi duit, bikin begini aja. Atau saya bikin mug, bisa taruh cookies gitu ya, sambil bawa ada cookiesnya. Anggaplah harganya sama dengan mug yang biasa, bahkan secara material mungkin lebih sedikit gitu. Orang pasti pilih yang ini. Ini juga jadi duit. Ya mungkin ini contoh juga, kalau saya bikin alat tulis bisa jadi flash disk, mungkin sudah ada ya di pasaran. Atau saya bikin suatu utensil ya, makan dengan kita masukkan dalam pulpen jadi alat makan. Ya. Atau ini juga lucu-lucuan gitu ya, mungkin anaknya nangis kalau kena sabun perih gitu, saya bikin alat suatu produk sehingga kalau kita mandikan anak bengong, ibu ngapain kalau ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi jadi juga. Ya ini mungkin sudah ada ya, Tongsis dulu waktu saya ke Swedia, saya dulu lama orang ngapain sih ternyata daripada saya bilang mas tolong mas, kalau dia mau logam ya apaan sih gitu kan, makanya jadilah kayak gitu. Ini ada pakainya dulu, mungkin saya harus di orang lain ya. Atau ini ketika saya ke Beijing, saya lihat tidak tapi orang ngapain pakai ginian, ini ada patennya. Oh pas saya baca patennya, oh orang supaya dia nggak jatuh pada waktu tidur gitu ya, gitu. Hari kita nih kalau nanti di Jakarta, Bogor, dan Padang seperti itu, mereka banyak kayak gitu di pinggir jalan, ya di pinggir jendela gitu, bikin kayak gini ya. Hari juga. Atau ini sambil makan, ya bisa taruh smartphone-nya. Niatnya bisa menjadi ini. Nah ini juga menarik, ya. Ketika membuat stop kontak, tapi secara material lebih sedikit, tapi ada efek, ya. Sehingga tidak menarik kabel lagi, bahaya gitu. Sehingga dia buat seperti ini. Anggaplah harganya sama stop kontak yang biasa, pasti pilihnya ini. Pertama lebih lucu ya, berbeda dari lucuan gitu. Tapi secara fungsi lebih berdaya tuh. Atau sambil ngepet gitu, sambil jalan-jalan gitu ya. Ini kemarin di LPIN nasional, saya salah satu dari kayak gini ya, saya ambil. Itu anak SMP yang bikin. Bahkan terakhir mungkin pernah dengar juga yang helm yang bisa dingin itu anak SMP yang bikin. Dari Surabaya, kebayang orang pakai helm itu di Jakarta itu tahan. Tapi sayang ya, ada investor yang beli dengan dia kasih sekitar 1,5 miliar. Tapi karena anak SMP mau aja nih, karena logika saya mestinya di paten, dikatakan paten, kemudian diproduksi massal. Maka harganya sama. Pas orang beli yang itu dingin loh dipakai helm tersebut. Itu anak SMP ya. Atau ini. Ya, kalau kursi biasanya lipat 1 gitu, ini lipat 3 untuk menghemat tempat. Jadi selama dia berubah fungsi ada teknologi di sana, itu dia datang ke paten. Atau mungkin ini, ya, mungkin ibu-ibu ya suka kasih ke putrinya, suka pada datang yang gede yang kecil, bikin alat motong seperti ini. Jadi nggak harus sulit invensi itu, tapi di otak kita sudah terpikir gimana bisa jadi duit. Jadi mungkin biasanya waktu itu tahu sambil naik sepeda bisa potong rumput gitu, area di kita gitu. Nah ini juga kemarin di LPI-nya ada terpikirkan juga bahwa dia bikin rahasia bisa pakai turun malah pada saat musim hujan. Atau ini kemarin dari Tangerang masalah ya, dia bikin. Yang konsepnya adalah bahwa mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya yang namanya lampu yang sekali seng-seng saya itu ya, yang nyala gitu. Nah ini konsepnya seperti itu. Ketika terputar ada tiga listrik, ya, sambil jalan, kalau habis istirahat dia bisa ngecas. Oke, gitu. Jadi ya mungkin nanti jualnya mungkin nggak tahu sepatunya kah, atau mungkin di dalamnya ada suatu alat yang bisa ditempel di sana, terserah. Intinya bahwa ada ide di sana. Ya, terpikirkan juga untuk ngegendong orang susah, akhirnya dibikin namanya tinggi basic, ya, sambil gendong gampang. Atau terpikirkan dari tas bisa jadi payung, atau ini adalah picnic tent, sambil dia jalan-jalan dia lupa bawa tapakan gitu ya, bisa jadi tapakan.
Saya kemudian juga ada di Jawa Tengah, masih dari Semarang ya, kemarin juga ada ya. Kebetulan saya juga juri ya dari nasional. Ada yang membuat celana yang langsung ke sepatu yang digunakan untuk para petani, karena dia berpikir kasihan para petani kena lintah, ya, kena beli seperti itu, dia buang. Dan sekarang sudah dibesar oleh Kementerian Pertanian yang segitu banyak. Nah, SMP gitu. Yang mudah-mudah saja. Oke, ini saya ingin mengilustrasikan bahwa invensi itu tidak harus sulit. Ya. Yang penting bagaimana cara bisa menjadi. Oke, ini adalah proses untuk mendapatkan paten. Ya. Dimulai dengan pemohon membuat aplikasi, dan ini yang kita lakukan nanti siang. Kita membuat drafting paten, ya. Contoh membuat drafting, kemudian masuk ke loket, diperiksa secara formal. Artinya kita lihat benar kan namanya dia ya, alamatnya benar nggak, seperti ini namanya pemeriksaan formal. Kemudian dipublikasi ya, kepada masyarakat. Barangkali ada yang merasa, oh wah itu sudah menantang, itu sudah milik saya, silakan. Nah itu ada di posisi publikasi tanah. Kemudian setelah selesai dipublikasi, kami akan melakukan namanya pemeriksaan substantif. Nah inilah tempat kami kalau bisa paten menilai, ya, memeriksa ini bisa jadi paten atau tidak dengan kategori yang disediakan tidak. Baru, inventif dan dapat terdaftar dalam museum. Di sini tempat kami memeriksa. Keputusannya bisa ditolak dan bisa juga diberi. Kalau ditolak bisa dinaikkan ke banding, komisi banding paten. Kalau diberi ya langsung dipublikasi, silakan mengeksploitasi paten tersebut. Kalau nanti ditolak lagi ya silakan maju lagi ke pengadilan. Nah ini ada aku terus terserah. Ya, ini adalah proses untuk mendapatkan paten. Nah ini mungkin saya akan pelan-pelan dari sini untuk mengilustrasikan kepada Bapak Ibu bahwa ternyata paten itu worth it. Paten itu jangan kalau berpikir nggak ada gunanya. Nah, mungkin dari sini mudah-mudahan bisa terwujudkan. Oke, timeline-nya adalah seperti ini. Kebayang, ya. Dari start sampai habis total general sekitar 60 bulan, 5 tahun. Mulai dong berpikir galau dan nggak usah lah, pahit, gak ada untungnya. Oke, saya akan pelan-pelan di sini. Saya daftar, kemudian ada yang namanya pemeriksaan formalitas selama 18 bulan. Seluruh dunia sama Pak, bukan cuma Indonesia. Seluruh dunia sama, yang teraplikasi WTO, yang teraplikasi TRIPS, semua sama seperti ini. Kemudian dipublikasi selama 6 bulan, ini milik masyarakat, ini tidak boleh diapatin. Silakan masyarakat mau posisi, ada di sini. Nah, ini adalah masanya pemeriksa paten di Dijen HKI memberikan keputusan. Hanya Indonesia yang membuat aturannya masuk dalam undang-undang. Di semua negara nggak ada. Jadi ya mereka bebas, mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 2 hari itu silakan. Tapi di Indonesia ditulis dalam undang-undangnya 36 bulan. Bahkan sekarang DPR meminta lebih cepat lagi dong, gitu. Meskipun pada kenyataannya ada juga kita yang cuma 3 hari ada. Nah, nanti saya sebutkan apa hal yang bisa terjadi. Oke, total general ada 20 bulan. Ngapain? Udah capek aja. Udah, total paket. Saya akan pelan-pelan di sini. Misalnya Bapak Ibu, saya mendaftar punya invensi, saya daftar tanggal 1 bulan 1 tahun 2001. Oke ya, saya daftar. Hari itu pun ya, saya daftar ke dia. Hari itu pun Bapak pulang pasti dapat tanda bukti. Tidak ada yang namanya datang hari itu dapatnya besok, nggak ada. Hari itu datang, hari itu dapat nomor. Hari itu terdaftar sebagai pabrik Naka, paten biasa tanggal 1 bulan 1 tahun 2001. Kemudian saya pulang. Ya. Besok saya jualan, boleh nggak? Ya, boleh. Boleh. Padahal saya sudah punya sertifikat. Boleh ya. Jualan. Ada yang punya protes nggak boleh jualan? Jualan ini dan saya data tadi, ya, boleh nggak? Boleh ya. Itu ada ilustrasi dulu di TV ya, yang nabrak mobil itu, dia bilang mobil gua, mau bakar kan, mau apa kan gitu, pernah dengar ya? Ini sama, barang saya jual, saya ganti, sama nih. Berarti nggak ada yang melarang saya untuk tidak boleh jualan. Ini tanggal 2 saya boleh jualan untuk jualan. Tiba-tiba tanggal 3 nih,
Ada teman saya, wah bagus tuh barang, ikutan jualan bahkan, bukan jualan dulu, Pak, ikutan jualan. Barangnya sama, jualan juga, boleh nggak? Boleh ya? Ada yang bilang nggak boleh? Padahal belum ada sertifikat loh. Kalau saya setuju dengan Bapak, boleh. Tugas saya apa? Ya tugas saya yang kasih tahu, Mas, per tanggal 4 nih, tadi tanggal 3 dia jualan, tanggal 2 saya jualan, per tanggal 4 saya kasih informasi ke dia, Mas, saya udah daftar nih ya, dia terima, kita terima per tanggal 4. Ya sudah, kemungkinannya pun dua ya. Kemungkinannya pun dua. Pertama berhenti, ya, karena mungkin dia ketakutan. Kedua dia akan terus istilahnya ngeyel lah, karena dengan alasan kan baru daftar. Ya sudah, ya udah. Tanggal 2 saya jualan, tanggal 3 saya sama-sama jualan, sama-sama saya dapat duit. Diperiksa lah pemeriksaan paten. Nah, suatu saat, ya, anggaplah di sini, ya, anggaplah di sini. Kemungkinan itu dua yang saya katakan. Yang pertama adalah ditolak. Ditolak kenapa? Artinya yang pernah saya daftar di sini sebelumnya pernah ada, makanya rapor pemeriksaan paten ditolak. Fair dong, kalau ditolak semua orang boleh pakai, kan begitu. Bukan hanya saya yang boleh pakai, tapi teman saya pun boleh jualan tadi ditolak. Ya, barang umum kan berarti. Artinya sejak tanggal 2 saya sudah dapat sesuatu. Teman saya pun sejak tanggal 3 sudah dapat sesuatu. Ya karena barang umum tadi, ya sudah, fair dong. Kemungkinan yang kedua adalah invensi saya diberi paten. Ya, ketika di sini tiba-tiba diberi paten. Ya sudah. Saya mau tanya, perlindungan paten itu sejak kapan sih? Sejak diberi paten atau sejak daftar? Perlindungannya Pak? Begitu ya. Nah, dalam undang-undang perlindungan paten sejak filing date, sejak daftar, itu perlindungannya Pak. Kalau itu ketika saya daftar SIM, meskipun saya mendaftar SIM, itu sama dengan saya dapat SIM. Oh, itu SIM. Ini bisa saya nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ya. Artinya perlindungan kalau mau paten, perlindungan paten adalah sejak filing. Artinya tanggal 1 sudah ada perlindungan loh. Ya. Jadi orang lain nggak boleh selain saya. Nah, bagaimana teman saya tadi yang tanggal 3? Nah, ya terserah lawyernya, bahkan kayak mau reklam aja, kuras dia sama di kolor pun sekalian. Bilang aja ini pernah habis segini ke, uang saya pernah habis, harusnya saya bisa jualan di sana, jadi nggak bisa jualan, bilang terserah, kan bisa lawyer. Nah itu. Ya, jadi siapa yang bisa mengatakan bahwa paten itu tidak oke? Jadi sebentar ini yang ini kan baru bisa eksploitasi kalau sudah ada sertifikat. Jangan eksploitasi hari kedua kalau menurut saya. Ya. Silakan. Jadi itu bisa kita katakan tugas kita adalah sekarang sebagai peneliti, ya udah setiap ada referensi data, setiap ada referensi data. Gak usah mikirin masalah yang namanya pemeriksaan, itu udah urusannya di JNKI. Biarkan para pemeriksa sana yang ngurusin. Ya. Nanti kalau ada yang kurang, baru kita nanya kan gitu. Ya. Jadi setelah daftar itu kita bebas Iya, iya. Nah, itu yang saya bilang tadi, paten lebih hebat daripada jurnal. Kalau kita udah ke jurnal, tiba-tiba udah sampai setahun gitu ya. Wah, semua orang bahkan bisa dilihat saya nggak ada ini ya, kalah kita di sana, gitu ya. Jadi ya, nah, iya, bukan hal yang benar. Ketika saya kasih tahu di tanggal 4 tadi, ya, sedangkan perlindungannya di tanggal 1, dia di tanggal 3, ya kita bisa studi ya, segala sesuatu yang kita anggap masuk akal ya. Yang tiba-tiba ini rumah dari studi itu ya, terserah kalau bisa dibuktikan. Nah, gitu. Jadi pertama kita mendapatkan uang dari tanggal 2, kedua kita bisa dapat uang dari yang meniru tadi karena dia melanggar kan gitu posisinya. Nah itu yang saya bisa sampaikan bahwa kalau sudah bicara masalah paten, worth it-nya di situ. Jangan mikirin sertifikat baru keluar, baru eksploitasi. Nah, lalu istilah paten pending itu jadi setelah filing date, setelah masa publikasi itu. paten pending setelah filing date. Sampai kapanpun sebelum diputuskan namanya pending. Gitu. Sebelum diputuskan namanya pending. Kalau sudah diputuskan, ya nanti sudah pending. Kita namanya paten pending. Silakan. Nah, seperti itu. Tanya mengenai masa publikasi itu maksudnya di mana publikasi? Oke, ya, terima kasih Ibu. Nah, begini.
ketika bicara masalah publikasi, memang ternyata publikasikannya kita tidak semua di koran apa enggak, ternyata kita publikasikannya di kantor kita memberikan yang namanya gazet ya, paten gazet atau publikasi paten kita kirimkan ke beberapa lembaga, gitu, kita buat. Nah itu yang kita pakai sebagai publikasi. Sama lah seperti undang-undang, padahal kita nggak pernah tahu undang-undang, tapi jaga tahu yang gitu ya. Nah itu juga sama seperti itu, bahwa kita pernah mempublikasi, tapi tidak yang kita publikasi di koran, gitu. Bisa dilihat melalui website pun bisa ketahuan, oh ini adalah publikasi seperti itu memaknai publikasi. Ya, ya Pak, silakan. Mengenai materi ini kita kan lebih ke akademisi ya Pak ya. Baik. Kita berpikir bagaimana menemukan hal baru lalu bisa menerapkannya di pendidikan dan masyarakat. Yang ini hal yang sangat nyerempet dengan hukum. Apakah saat kita mau mendaftarkan paten kita harus punya lawyer, lewat lawyer atau kita bisa jalan sendiri sebagai anak? Baik, terima kasih. Kalau sudah bicara paten sebenarnya private sebenarnya, sangat pribadi ya. Masalah kita menggunakan lawyer, silakan kalau kita punya uang. Tapi kalau tidak, ya bisa melalui perorangan. Tapi kalau bicara masalah hukum, ya memang hukum. Jangan sampai kita yang capek, kita yang bikin, tapi orang lain yang menggunakan, kan nggak fair. Nah itu korelasi pada hukum tadi ya. Makanya kalau bicara perlukah kita menggunakan lawyer atau haruskah? Kalau harus tidak Pak. Tapi kalau perlu silakan. Kalau mungkin menganggap apa tiba-tiba ini nilainya miliaran gitu ya, miliaran terus kita nggak mau susah gitu ya, nggak mau susah. Ya kita bisa pakai lawyer untuk mendaftarkan. Tapi kita bisa daftarnya sendiri loh, lebih murah. Tadi kan saya bilang drafting aja nih drafting. Range-nya itu antara 2.000 sampai 3.000. Kalau dia mau ngecas. Padahal kalau kita bikin sendiri, mungkin nggak perlu uang sama sekali. US dollar ya, saya cuma mau beli bisa 20 juta. Kalau kita bikin sendiri, yaudah kita nggak perlu duit sama sekali. Nah itu. Jadi kembali lagi pertanyaan haruskah? Tidak. Kita bisa daftar atas nama kita sendiri. Tanpa harus menggunakan patent agent. Kalau dalam undang-undang patent agent itu sudah digunakan hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memang dari internasional, ya. Dia nggak bisa masuk sehingga menggunakan patent agent. Gitu. Tapi kalau dari negeri ya langsung saja. Kita patenkan di dalam negeri dengan di luar negeri sama. Beda. Artinya kalau kita mau ke luar negeri kita harus menggunakan patent agent. Karena waktu masuk di sana wilayah sana lah yang bergerak gitu. Ya, jadi harus menggunakan patent agent. Jadi bisa saja kita mendaftar di Singapura atau di Australia. Bisa. Atau sebaliknya. Nah, ada nggak yang namanya paten internasional? Pernah tahu? Artinya, kalau di Indonesia diberi paten berarti penggunaannya di mana-mana. Ada nggak yang begitu? Tadi kategori teritorial tadi tidak pernah ada. Paten hanya berlaku teritorial. Tapi ada nggak yang kalau saya cuma daftar di Indonesia, tapi seolah-olah saya daftar di 100 negara? Ada nggak? Ada, Pak. Namanya PCT ya. Melalui PCT. Jadi saya nggak harus, kan kalau dulu kalau orang pengen dilindungi di Singapura saya harus ke Singapura daftar, pengen dilindungi ke Amerika saya harus ke Amerika daftar. Tapi melalui PCT saya hanya daftar di Indonesia. Seolah saya pernah daftar ke beberapa negara yang saya mewakili, pernah mendaftar. Artinya seolah saya mendaftar, tapi hanya mendaftar ya Pak, bukan diberi paten. Jadi mempermudah orang untuk mendaftar secara internasional. Nah, itu yang dikatakan sebagai namanya PCT. Oke, ini clear ya. Jadi silakan Bu. Mau tanya sebentar. Iya. Saya masih ada lagi. Saya mau bikin sesuatu. Iya. Ini tentang penciptaan aplikasi. Saya mau masuk ke Orang lain. Iya. Itu bagaimana Baik. kita Baik. Ya. Kategori paten tadi disebutkan hanya 3. Ya. Kalau 3 itu kita lewatin, kita kasih paten. Artinya apa? Ya selama kita lewatin 3 ini kita kasih paten bahwa dia ada barunya, ya bahwa dia ada improve-nya. Anggaplah ada alat seperti ini, kemudian ada kita improve sesuatu yang sifatnya bisa pointer. Ya, tadinya cuma untuk berubah-ubah di halaman. Kita terpikirkan, oh saya mau menciptakan alat ini ada pointernya. Nah, awalnya kan ada alat yang punya orang ya, ada alat yang punya orang. Kembali lagi, alat yang punya orang ini sebenarnya patennya masih ada nggak? Itu pertanyaan yang paling biasa. Ya. Masih ada nggak begitu? Ya. Kalau tidak ada, ya sudah kita bisa menggunakan itu. Ya. tahunya paten itu Ada atau tidak? kita tanyakan. Nah, caranya kita melakukan yang namanya penelusuran nanti
Ibu Sri akan melakukan cara-cara untuk mengetahui ini pernah ada atau enggak sih seperti itu ya. Jadi, nah tidak saya bisa jamin mungkin tidak ada paten yang berawal dari nol. Tidak ada. Semua berawal dari yang pernah ada. Kemudian terpikirkan orang untuk mengimprove apa, ya seperti itu. Nah, improve-nya itulah diapresiasi oleh negara yang namanya pemberian paten terhadap improve-nya ya. Jadi misalnya barang inilah ada yang dari sana, dari sini, elemen-elemen banyak nih. Ya tinggal lihat elemen-elemen tersebut patennya masih ada nggak? Kalau masih ada ya kita berkewajiban untuk minta izin kepada paten yang masih ada tadi. Kalau patennya sudah tidak ada public domain, ya nggak usah minta izin. Kalau patennya masih berlaku, kita harus minta izin. Karena dia pasti marah, dia bisa bilang, ada punya saya itu sebenarnya masih hidup. Pasti seperti itu ya kan? Jadi kalau kita tidak boleh dijalankan. Nah, oke, baik. Akan ada perbedaan antara yang namanya diberi paten dan eksploitasi paten. Diberi paten artinya terhadap yang baru tadi, ya, terhadap yang baru tadi, improve tadi, kita apresiasi dengan pemberian paten. Tapi pada waktu kita mau eksploitasi, ya, ada punya orang. Nah, kita harus minta izin ke orang tersebut. Itu pun aku ketahuan kalau orang yang marah kan. Kalau orang yang nggak tahu, kalau orang yang diem aja ya diem aja. Karena sifatnya apa? HKI dalam hal ini paten, deliknya adalah aduan, ya bukan delik biasa. Ya, mungkin yang nggak tahu. Jadi kalau kita nggak mengadu ya biasa aja lewat. Kalau delik biasa tuh tugas atau ya tugas hukum itu bisa turun tangan langsung, polisi langsung ngegerbong seperti itu. Tapi kalau nggak melapor, tidak akan ada pelanggaran. Baik. Oke. Ya Pak. Waktu yang cukup panjang ini kira-kira bisa dipersingkat. Baik. Oke. Ini adalah ilustrasi saja bahwa ketika bicara masalah hubungan kerja tadi, pemilik paten adalah yang memberi pekerjaan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sebagai peneliti, ya sebagai peneliti, yang memiliki paten adalah UGM. Karena Bapak Ibu menggunakan fasilitas UGM. Ya. Antara UGM dan Bapak Ibu akan ada di sini, ada imbalan. Beda lagi kalau kita menciptakan barang di rumah, ada urusan dengan UGM, pemilik paten adalah pribadi. Ya ini adalah ilustrasi bahwa tendensinya adalah naik aplikasi paten yang didaftarkan, begitu HPI yang lainnya, ya sekitar 7.000 per tahun. Tapi sayangnya di antara hal tersebut kita masih sekitar 10%, masih sedikit. Tapi dulu masih 5%, sekarang sudah naik, masih sedikit. Dan kalau saya mau sebutkan bahwa di antara semua ini Indonesia masih di peringkat ketiga untuk yang daftar di Indonesia. Maksudnya memang paling banyak. Nah, negara-negara lain daftarkan masih dengan peringkat tinggi mungkin merasa bahwa Indonesia adalah pasar, sehingga dia kalau daftar paten di sana dia bisa memonopoli produk yang akan dia pasarkan. Ini adalah produknya. Bahwa pemahaman HKI, terutama sistem paten, sangat penting bagi kegiatan berkreasi dan inovasi RMI. Nah, saya ingin menggarisbawahi membiasakan menggunakan informasi paten sebagai ide dalam menggali ide baru. Jadi nggak perlu pikir dari nol lagi, semuanya sudah ada dan gratis. Kalau kita mau bikin apa, semuanya sudah ada. Tinggal kita improve mau jadi apa, atau bahkan kalau kita mau jualan tinggal jual apa, sudah ada dan gratis. Dengan menggunakan informasi paten. Nah ini yang saya katakan untuk menjadi pengusaha yang banyak dengan cara mengeksploitasi paten yang memang tidak didaftarkan di Indonesia. Terakhir adalah paten untuk kesehatan. Itu dari saya, Bapak Ibu. Kita masih punya waktu banyak. Silakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, Billy, saya akan siap untuk menjawab. Demikian. Terima kasih. Salam. Silakan Bapak. Tanya saya belum bisa. Yang 60 tahun itu bisa dibersihkan. Oke. Ya, baik. Oke. Tadi Profesor. Jadi alasan kenapa menjadi lama ujung-ujungnya adalah pada kategori yang namanya dahulu paten. Memang itu yang paling sulit. Ketika bisa didekatkan, kembali lagi DPR sekarang lagi minta supaya lebih dekat lagi, pengen cuma 2 tahun, tapi kita berpikir ini nggak seperti daftar SIM, daftar KTP gitu, enggak, kita meriksa gitu loh. Ini ada nggak sih itu kita periksa secara teknologi, nah jadi ada proses di sana yang harus kita lakukan. Dan yang kita periksa bukan hanya satu, saya ada 400, mungkin Ibu Sri bisa sekitar 300-an, bisa dulu.
sebetulnya ini, ya itu bukan excuse dari kami, tapi paling tidak ini membuktikan bahwa yang kami lakukan bukan untuk bisa sehari 2 hari. Tapi perkara ini bisa dipercepat, bisa Pak, dengan cara tadi, namanya mediasi. Sudah kita lakukan kepada Dikti, biasanya Dikti yang mengelola semua ini yang berhubungan dengan lembaga pendidikan universitas ya. Misalkan gimana, itu pun bagi kami asik ya, artinya selama ini kan kita hanya bergelut di meja yang melihat kayak gini, ketika kita ke sana, wah senang fresh lagi ketemu sama Pak Inventor. Bahkan yang terjadi awalnya si Inventor merasa cuma satu, tapi ketika kita bicara diskusi keluar semua tuh, saya punya ini, saya punya gua, daftarin lebih banyak seperti itu, dan itu terjadi. Jadi tidak semata-mata kita melakukan mediasi, tapi tiba-tiba terjadi tidak sosialisasi di sana secara bersamaan. Dan itu alhamdulillah sudah dilakukan, dan sekarang percepatan yang namanya pemberian paten sudah bisa kita laksanakan. Oke, gitu. Ya silakan. Ya. Untuk kaitannya dengan produk obat atau kosmetik Pak, yang memang kami ajukan melalui Badan POM, itu kan salah satu komponen untuk pengajuan registrasinya adalah desain dari label, kemudian komposisi, dan juga wadah, katakan seperti itu. Nah, kemudian kami mendapatkan nomor registrasi dari Badan POM. Nah, kalau ada misalkan produk lain yang mirip-mirip dengan produk saya, katakanlah seperti itu. Mirip-mirip bukan sama ya? Iya. Nah, yang katakanlah sama. Sama. Kemudian masuk ke Badan POM. Seharusnya kan itu sudah ada screening dari Badan POM. Apakah untuk produk yang seperti itu masih perlu untuk diajukan hak paten? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya saya juga sudah mengajukan hak paten untuk 10 tahun pertama. Nah, dalam waktu yang mendekati masa paten saya berakhir, itu banyak surat yang datang ke industri kami yang menawarkan proses perpanjangan itu. Sebetulnya penawaran seperti itu apakah sudah biasa dilakukan? Mungkin ada perusahaan jasa atau apa, atau bagaimana Pak? Oke, pertama yang pertama dulu ya, baik itu terima kasih. Yang pertama, hubungan dengan desain. Jadi gini, kok bisa tahu bahwa itu desainnya Ibu kalau Ibu belum punya HKI? Kan kenapa gitu? Sehingga orang akan meniru. Sebenarnya konteksnya bukan di POM, ya. Kalau POM itu adalah apa ya, kayak mungkin tempat untuk obat tadi ya, seperti itu lah, untuk jualan ya seperti itu. Tapi ketika perlindungan HKI-nya itu harusnya di HKI. Jadi kalau saya punya anggaplah wadah atau desain ya, desain produk tersebut, itu harus terdaftar di HKI sebagai perlindungan HKI. Makanya kita tidak bisa berbuat banyak ketika kita membuat hal yang sama terhadap si wadah tersebut. Apalagi tiba-tiba ada formula. Nah, formula tersebut bagaimana Ibu bisa mengatakan, oh ini formula saya. Nah, apa yang bisa melarang orang tersebut untuk tidak membuat formula tersebut? Kan tentunya harusnya punya perlindungan ya. Perlindungannya apa? Itu ada di HKI. Gitu. Kalau sudah ngomong farmasi atau desain produk tersebut, itu ngomongnya sangat kental terhadap yang namanya HKI. Jadi tidaklah mengherankan kalau tiba-tiba ada orang yang membuat sama, bukan mirip, sama. Kita nggak bisa membuat banyak, karena kita tidak punya perlindungan apapun di sana. Ya. Kita hanya perlindungan ke POM yang sifatnya kepada isi atau konten tersebut yang kita boleh jualan nggak sih, atau untuk kategori masalah keselamatan ya. Nah itu izin dari POM. Ya. Tapi izin terhadap formula tersebut milik siapa atau desain wadah tersebut milik siapa itu adanya di bagian HKI. Itu yang pertama. Kedua adalah sehubungan dengan ini kita belum habis nih, banyak nih dari para konsultan atau pihak-pihak yang memang berhubungan dengan HKI memberikan proposal. Sini saya solusin, sini ya boleh-boleh saja. Mereka kan dalam rangka cari uang tuh, ya ujung-ujungnya cari uang mereka. Nggak mungkin mereka di gratis itu nggak mungkin kan? Ya, terserah nanti usernya mau bagaimana, apakah mau kita gunakan atau enggak terserah. Tapi secara aturan main ya kita tidak mengatur itu, tidak boleh, tidak. Itu haknya mereka untuk mereka mengajukan proposal kepada para user untuk bisa menggunakan lawyer mereka. Banyak lumayan karena bagaimanapun itu nggak punya waktu kan untuk datang ke dunia HKI ya. Terus mereka yang jalan, ketika mereka jalan, ini ada proses ini keluar semua. Baik Ibu, sekarang dari Bapak
import semua. Baik. Jadi kalau saya mau meniru membuat yang di sini tuh saya harus lihat dulu ke yang dipatenkan. Yang dipatenkan di Indonesia apa saja, kalau tidak ada di situ baru saya boleh niru gitu, persis sama. Ya. Intinya begitu ya. Baik, Kalau, baik. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi gini, jelas ya tadi bahwa perlindungannya teritorial. Ya. Kalau saya mau menggunakan di sini, saya lihat dia daftarin nggak sih di sini, ada nggak sih perlindungan di sini? Kalau nggak ada, wah siapapun boleh bikin. Gitu. Nah, kembali konteksnya kepada pertanyaan Ibu, saya bikin obat, tapi obat impor. Nah, kembali lagi, di sini ada perlindungannya nggak sih obat impor tersebut dalam arti HKI ya? Kita bisa lihat di situsnya di itu tadi ya. Alat formula seperti ini didaftarin nggak sih di sini ya? Pernah ada orang daftarin nggak sih? Gitu. Kalau pernah, masih berlaku nggak sih perlindungannya? Kalau meskipun pernah, tapi perlindungannya sudah habis, kita boleh bikin persis. Ibu tidak perlu improve, tidak persis pun pasti tidak dimarah-marahin, pasti tidak menangkap. Nah, kembali lagi, kita harus lihat dulu, ada nggak perlindungannya di sini. Memang itu yang harus dilakukan. Silakan, mari Bu. Kalau berpajak bagaimana saya? Kalau di Barang yang saya tumpang itu bisa diperpajak sama yang punya. Oke, baik. Bagaimana keluar? Baik. Bu, dilanjut lihat di kanannya daripada saya betul-betul pakai pointer. Tapi intinya yang bisa diperpanjang hanya merek. Ya, nanti di situ ada yang bisa diperpanjang hanya merek. HKI lain seperti desain dan paten tidak bisa diperpanjang. Ketika masa perlindungannya habis, berarti semua orang boleh pakai. Artinya sudah menjadi public domain, menjadi milik umum. Jadi paten tidak bisa diperpanjang Bu. Jadi kalau sudah habis, amat sudah cash flow. Makanya jangan nunggu waktunya habis gitu. Pada waktu hari pertama daftar, hari kedua jualan gitu loh. Sehingga pada waktu hari kedua lah kita boleh mendapatkan sesuatu. Jadi yang menjadi perpanjang hanya merek. Bapak silakan. Di proses tadi kan ada pemilik paten, ada pemberi kerja atau diperjanjikan lain. Betul Pak. Nah, itu apakah maksudnya kalau seorang itu menelitinya di rumah sakit, apakah yang pemilik paten adalah rumah sakit? Atau ada mahasiswa dari luar, tapi penelitiannya ada di rumah sakit. Apakah itu juga diartikan sebagai pemiliknya adalah rumah sakit atau tetap pribadi? Baik, terima kasih Bapak. Oke. Pertama kita yakinkan dulu atau korupkan dulu bahwa pemilik paten adalah pihak yang memberikan pekerjaan, itu fair ya. Artinya dia tidak bisa melakukan sesuatu karena tidak diberi pekerjaan di sana. Jadi kalau saya tadi contohnya adalah dosen di UGM, saya melakukan penelitian menggunakan laboratorium, terus ada suatu produk. Nah, pemiliknya adalah bukan saya, pemiliknya adalah UGM. Saya sebagai apa? Saya sebagai inventor. Nah, kemudian contohnya adalah kalau ada mahasiswa dari luar, ya, kemudian melakukan penelitian di rumah sakit. Nah, kembali lagi, pada waktu dia melakukan penelitian kan ada perjanjian tuh. Ya, klausulnya bagaimana silakan ditulis. Ya. Terserah mau nanti miliknya si mahasiswanya atau miliknya si rumah sakitnya. Kalau tidak ada perjanjian, memang langsung otomatis menjadi yang namanya pemiliknya si rumah sakit. Tapi kembali lagi, perjanjian tersebut adalah undang-undang buat mereka yang paling tinggi dari undang-undang lainnya ketika melakukan perjanjian. Jadi klausulnya harus jelas di sana. Nanti kalau ada HKI milik siapa? Kalau nggak ada, berarti milik yang di rumah sakit tersebut. Ya sama, ketika dosennya juga melakukan suatu penelitian, saya misalnya dosen fakultas teknik, saya melakukan penelitian di sama misalnya di rumah sakit. Ya. Menurut Bapak ini milik siapa? Miliknya yang peneliti yang luar itu. Kembali lagi sebenarnya tergantung perjanjian lain aja. Gitu. Jadi memang ini keyword Pak, keywordnya di sini. Makanya setiap kita melakukan suatu perjanjian kegiatan-kegiatan harus ada rule-nya seperti apa gitu. Ya. Tapi kalau tidak diperjanjikan langsung otomatis bahwa itu adalah milik
ya di mana dia melakukan pekerjaan. Nah, antara saya dengan UGM misalnya, terus bagaimana dia dapat apa? Nah, ini diatur nih. Undang-undang juga diatur bahwa dia harus mendapatkan sesuatu yang layak. Nah, ini dikatakan sebagai royalti. Yang jualan nanti siapa? Ya jualan ya UGM nanti. Yang jualan. Nah, kita dapat hanya royalti saja. Jadi kita nggak usah mikirin jualan, maksudnya UGM yang kemana-mana. Silahkan kalau lagi perubahan, tidak lagi kebingungan, ya mari Pak. Kita bongkar semuanya. Ya, ada yang tadi kan tentang paten ya. Kalau proses pendaftarannya ya di Nakari itu, apakah antara paten, kemudian hak cipta, merek itu sama prosesnya? Oke. Ketika bicara masalah pendaftaran, tentunya lain-lain ya. Kalau dalam paten ada yang diutamakan yang namanya drafting. Ya. Kalau merek kita hanya mengisi formulir ada contoh, ini contoh salah satu, contoh. Jadi ada contoh, dia hanya selembar kertas diisi mereknya apa, tempelin. Nah ini kebetulan ini ada teman Profesor Dr. Wahyudin Lantumeng, ini salah satu asesor, dia bikin boarding school ya, namanya MBS. Nah ini namanya merek jasa. Nah, kemudian ini salah satu contoh merek produk, dia bikin juga di sana ada yang mungkin santri-santrinya bikin air yang bisa dibikin air minum lah, air minum mineral. Nah ini, jadi hanya seperti ini, selembar kertas ini yang diisi. Gitu. Nah ini jadilah merek. Tapi kalau sudah bicara paten, ya kita buat drafting, nanti baru ngisi formulir seperti itu. Kalau desain sama, ya. Ada yang kita bikin, tapi draftingnya tidak sesulit drafting paten. Draftingnya hanya gambar-gambar, tampak atas, tampak bawah, tampak samping, seperti itu didaftarin. Ya. Jadi lain-lain Pak. Kalau hak cipta, balik tadi hak cipta, awalnya kan hak cipta tidak harus didaftar ya, tidak perlu pendaftaran. Tapi kalaupun ingin didaftar, maka supaya mungkin dapat dapat apa gitu ya, selembar kertas juga, tinggal mengisi. Kemudian dilampirkan produknya. Misalnya itu buku, lampirkan buku. Misalnya itu CD, lampirkan CD. Jadi yang sulit memang paten. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Baik Bapak, silakan. Kalau di draft paten ini kan di belakang biasanya ada gambar ya Pak? Iya. Kalau saya lihat gambarnya tuh mirip-mirip. Ya. Ada di gambar sepeda, lalu gambar ballpoint. Ya. Di sini ada gambar seperti ini. Apakah ada memang bakunya atau bagaimana Pak? Misalnya foto bisa seperti ini atau memang harus untuk ilustrasi gambar seperti ini? Oke. Gambarnya mirip-mirip. Jadi mungkin saya nggak tahu maksudnya. Gini, yang digambarkan pada drafting paten gambar, terserah. Tidak harus foto, tidak harus gambar yang skala-skala, pakai tangan aja gitu. Mau gimana, yang penting bisa menceritakan ini loh, gitu. Jadi tidak harus menggunakan sesuatu yang sifatnya teknologi, gitu. Tidak harus. Gitu. Selama kita bisa mengatakan bahwa ini loh. Gitu. Jadi boleh pakai tangan, boleh. Nah, foto bagaimana? Pertanyaannya foto bagaimana? Kira-kira boleh nggak? Kalau nggak boleh ada alasan? Sangat tergantung ya, kayak gini. Paten itu kan sifatnya publish. Publish itu artinya dapat buat berulang-ulang, memakai berulang-ulang. Artinya kita bisa copy lah gitu ya, copy jadi banyak gitu. Nah, kalau foto, kemungkinannya bisa nggak dibuat berulang-ulang? Jangan-jangan kalau berwarna color pas dibuat berulang hitam semua kan gitu. Nah itu yang dikatakan foto tidak boleh. Tapi ada juga foto yang boleh. Selama dia bisa dibuat berulang-ulang kelihatan dan jelas sama boleh. Boleh. Ya. Jangan kalau ada lagi. Jadi keywordnya sistem paten tadi ya. Jadi nggak usah lagi kegamangan atau ya kebingungan bahwa wah ada paten yang saya nggak bisa ngapa-ngapain. Oh tidak. Kita bisa ngapa-ngapain, bahkan kita bisa menjadi pengusaha. Makanya saya suka mengajar ya ke tempat-tempat yang sifatnya fakultas teknik daripada fakultas hukum. Gitu. Karena saya bisa
Iya Pak. Apakah pemilihan kalimat ini Pak tentang paten itu juga berlaku juga untuk hak cipta? Jadi pemilik hak cipta adalah pihak yang memberikan pekerja juga gitu. Enggak, karena hak cipta melekat kepada orang. Kita misalnya bikin buku nih. Yes. Nah, nanti milik siapa? Gitu kan? Yes. Saya mencipta tuh. Kalau mencipta berarti punya saya, tapi saya kasihkan kepada yang lain. Kalau yang menciptakan itu adalah dia, Semuanya tulis Pak, orang-orangnya. orangnya. Iya. Jadi kalau lihat buku banyak orang-orang kan seperti itu harus diwujudkan karena memang merasa bahwa dia pernah andil di sana kan gitu. Iya. Dia tidak perlu waktu 5 tahun Untuk mendaftar hak cipta. hak cipta tadi awalnya saja sudah harus didaftar, sudah terjadilah perlindungan, ya. Apalagi didaftar. Ya. Ya. Artinya gini, daftar hak cipta itu hanya semata-mata untuk kita, ya kalau di dunia pendidikan mendapatkan hukum lah, ya seperti itu ya. Ya. Tapi secara hukum sendiri dia sudah terdeklar, sudah ada perlindungannya, tanpa harus didaftar loh. Gitu. Tapi kan sementara ini di kalangan teman-teman yang akademik, buku daftarin aja. Ya terserah apa-apa. Mungkin dengan bukti pendaftaran itu dia merasa bahwa bisa mendapatkan nilai C. Gak apa-apa, boleh. Pak, saya bicara teknisnya saja. Baik. Jadi ketika pendaftaran hak paten ini, apakah kita harus ke Dirjen kami ataukah bisa ke Departemen Kemenkum? Oke, baik. Karena ternyata kemarin beberapa kasus Kemenkum dan itu lamanya sudah ada di departemen kita ya. Baik. Ya. Dan biaya tentunya. Oke. Mungkin. Baik. Pertama adalah mendaftar memang cuma di Kementerian Hukum dan HAM yang penting KKI itu pertama. Kedua, apakah saya harus ke sana? Enggak. Ya. Pertama kita punya kamil-kamil yang memang dia bisa mengurus itu. Ya kita punya kamil di sini Kementerian Hukum dan HAM yang memang hadir mengurusi yang berhubungan dengan KKI. Tapi mungkin ya pejabatnya sendiri mungkin dia harus meriksa lagi ya, tapi bukan berarti dia tidak mengerti. Dia menerima, kemudian dia akan mengirim seperti itu. Ya. Nah, masalahnya adalah yang sering terjadi tanggal filingnya tidak sama seperti pada waktu saya daftar di sini, karena ya kita di teman-teman yang ada di Kamil, ya kan dia ngurusinnya banyak kan, bukan hanya KKI, dia ngurusin AHU, dia ngurusin masalah administrasi, masalah imigrasi seperti itu ya. Ya mungkin dia tidak begitu mengerti, ya, sehingga main bawa aja di sana sampai di sana. Oh ini kurang, ketika kurang, tanggalnya akan mundur sampai pada waktu dia melengkapi. Jadi yang dipakai itu adalah tanggal ketika tercatat di. Ketika terpenuhi, terlengkapi, bukan cuma tercatat Pak. Jadi ada yang namanya tanggal pengajuan, ada yang namanya tanggal penerimaan. Pengajuan tuh ya kita mengajukan. Kalau sudah full, dalam arti komplit, nah itulah filing date. Filing date itu yang menentukan adalah di Dirjen atau di Kanwil. Dirjen KKI. Dirjen ya. Nah ini terkadang karena kita masuknya pintu masuk itu kan ada di Kanwil. Iya. Ketika di Kanwil untuk masuk ke Dirjen inilah yang kadang lama. Jadi ada jeda. Maksud saya apakah ini bisa dipangkas? Mestinya bisa langsung ke Dirjen KKI. Bisa dipangkas. Ya kan tadi kan Bapak bisa langsung pasti bisa ya. Masalah dipangkasnya apakah pertanyaannya di sini tuh bisa diselesaikan, maksudnya begitu maunya kan? Kalau ke sana udah pasti selesai. Gitu. Nah, langsung udah pasti selesai. Tapi yang bagus adalah ketika saya melaksanakan di sini, data di sini selesai kalau di sini, maunya kan begitu harusnya. Nah itu mungkin ya itu tadi ilmunya juga tidak terlalu banyak yang mengerti ya, karena banyak yang evolusi. Tapi ketika haruskah saya ke sana, ya, bisa dilaksanakan di. Gimana Bu? Kementerian Hukum dan HAM. Ada. Websitenya ada. Nggak ada departemen lagi ya, Kementerian Hukum dan HAM. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kalau ada tanya keluarkan semua intinya bahwa saya hari ini hanya menjelaskan masalah KKI secara umum. Ya. Meskipun kita masih punya waktu ya di siang hari sampai siang hari nanti, paling tidak hal-hal yang sangat prinsip sudah saya sampaikan sehingga tidak lagi ada kebingungan yang berhubungan dengan KKI.
Demikian dari saya. Masih ada sekarang? Ya. 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 Oke. Inventor adalah semua orang yang andil pada waktu menciptakan produk tersebut. Ya. Itu udah pasti, ya. Mau jadi dosennya, ya. Bahkan sekarang mulai terpikirkan, ini kan sebenarnya idenya ide dosen, mestinya dosen saja, mahasiswanya nggak ada. Kembali lagi, kalau hanya ide dosennya saja, nggak jadi itu barang kan itu. Bahkan di perjalanan nanti antara mahasiswa dan dosennya saling mengisi ya. Oh nggak bisa Pak, hanya sebegini. Itu kata Bapak, tapi lama-lama nggak bisa. Berarti kan ada idenya mahasiswa ada di sana. Jadi dimulai yang namanya ide inventor, idenya mahasiswa sebagai inventor. Nah, ketika pertanyaan, adakah nama saya di formulir jelas Bu? Inventor adalah banyak, mau ada 100 deh silakan. Tapi apa mungkin untuk mencapai suatu barang sampai 100 ide gitu orang di sana ya. Jadi pertanyaannya adalah ada nggak nama kami di sana? Ada. Itu sebagai namanya inventor. Terus antara saya dengan institusi bagaimana? Nah, kita berikan haknya nanti kepada institusi. Kita buat namanya surat pengalihan hak. Ya. Nanti kita buat surat pengalihan hak, kita taruh di sana yang memiliki adalah institusi. Nanti antara institusi dengan kita sebagai inventor terjadilah yang namanya royalti. Yang jualan adalah institusi. Kita nggak usah mikirin jualan. Itu yang bagus seperti itu. Ya silakan. Belum saya tutup, nanti kita ada lagi sesi berikutnya. Ya, kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.